gitu. Maksud saya mau menunjukkan bahwa kalau kita nggak melakukan perubahan sih kayaknya bahaya sih. Kitanya pun akan bahaya. Kita nih ya, kita manusianya pun akan bahaya. Makanya apa yang harus dilakukan manusia yang tidak bisa digantikan adalah itu urusan tim yang ngerjain. Nah kalau kamu ngerjain itu semua, apa yang terjadi? Lah ngerapin modul gampang banget, masukin aja AI, suruh AI yang kerjain itu kalau perlu. Berarti gue nggak perlu karyawan lagi, bawahan lagi. Ayo bener dong. Kalau masih kamu kerjain bener nggak? Iya. Bahkan AI lebih rapi daripada kamu yang bikin angka 1, 2, 3-nya poin-poinnya berantakan. Ayo bener kan? Iya. Microsoft baru saja PHK 6.000 orang dan bahkan kerjanya digantikan oleh AI. Dari fenomena ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Hari ini kita bakal ngobrol bareng Coach Arif di NLP for Business. Halo Coach, Hai. Apa kabar nih Coach? Baik. Kayaknya lagi rapih nih, mau ada pelatihan. Ya rapi karena ini kebetulan di ruang pelatihan. Lagi ada pelatihan untuk trainer kompetensi, bagaimana menciptakan seorang trainer, dan ini juga ajang untuk mencari bakat ya. Ajang mencari bakat, ada trainer yang akan kita hire untuk menjadi tim trainer corporate consulting. Wow. Bahkan kemarin Mas Adi juga udah lihat, ada satu orang yang hasilnya udah cukup bagus dan perfeksionis. Kelihatannya juga udah bakat untuk jadi tim trainer kita nih. Oke, mantap nih Coach. Semoga berjalan lancar Amin, ya Coach amin, ya. amin. Gimana? Oke, gini Coach. Ini ada pertanyaan Coach. Ketika posisi yang dulunya stabil dan teknikal seperti software engineer aja bisa tergeser AI. Apa peran penting yang harus ditangkap para profesional dan pelaku bisnis nih Coach? Saya cuma bicara begini ya. Ini fenomena ya. Ini fenomena ya. Segala fenomena ketika diciptakan pasti ada yang digusur gitu loh. Setiap fenomena diciptakan ada yang digusur, nggak mungkin nggak gitu loh ya. Misalkan kita anggaplah orang IT menciptakan atau orang IT atau orang engineer membuat mesin apa misalkan bikin ATM yang dimana ATM itu bisa ngeprint buku rekening, dimana ATM itu bisa bikin nerbitin kartu gitu ya. Bahkan menggantikan kartu, bahkan dia bisa nyetor uang dan sebagainya, sudah pasti akan terjadi pengurangan jumlah karyawan sebenarnya. Cuma bedanya di beberapa bank pinter gitu loh. Jadi mereka pakai sistem misalnya kontrak gitu loh. Jadi mereka pakai sistem kontrak, jadi kontraknya setelah habis, mereka nggak diperpanjang, jumlahnya makin lama makin menyusut. Jadi kayak gitu, misalkan ya saya nggak bisa nyebut nama banknya ya, tapi saya tahu beberapa bank tuh misalkan karyawan tadi jumlahnya berapa banyak, makin lama makin berkurang tuh, makin berkurang karena sudah digantikan oleh sistem. Betul. Nah, terus itu satu. Yang kedua, kalau saya ngelihat fenomena itu juga terjadi di perusahaan kita gitu loh, di perusahaan yang kita kerjakan juga sama gitu loh. Jadi maksudnya di mana dulu karyawan kita per hari ini, per detik ini dulu jumlahnya 4 kali lipat daripada jumlah sekarang gitu, dengan jumlah yang lebih sedikit, tapi kalau itu bukan tergusur karena teknologi ya, tapi kita yang harus beradaptasi dengan teknologi tepatnya kan, karena kondisinya mereka keluar bukan karena kita pecat kan, mereka keluar, tapi kita harus beradaptasi dengan kondisi. Nah ternyata kita beradaptasi dengan kondisi, akhirnya malah kita bisa survive tuh dengan kondisi itu dan malah bertumbuh. Jadi maksud saya kan pilihannya cuma 2 ya Oli ya. Ya survive atau beradaptasi gitu kan. Kalau survive itu kan artinya ketika dibuat sistem terus ternyata terjadi perubahan, maka ya terjadi pergeseran. Kalau adaptasi kan artinya kita kondisi gini bisa nggak kita meningkatkan 3-4 kali lipat, itu berarti beradaptasi. Nah jadi kalau fenomena itu pasti akan terjadi pada setiap orang. Nah jadi kalau saya kemarin ada rekaman juga, saya juga bilang bahwa kita harus selalu melihat ada fenomena lampu merah kuning hijau. Itu yang alat ukur saya melihat segala sesuatu. Caranya gimana tuh Coach? Jadi ketika melihat lampu merah kuning hijau, saya menganggap begini, kalau lampu hijau itu artinya kita nggak ada problem, kita nggak ada masalah, everything gonna be alright, semua baik-baik aja, itu hijau. Ketika sudah mulai ada problem, sudah ada masalah, itu berarti lampu kuning. Sudah ada masalah itu berarti lampu kuning. Terus kalau lampu merah, problem itu nggak buru-buru dibereskan, maka kejadian lah.
problem. Oke. Yang alias sudah nggak bisa diberesin lagi. Contoh sederhana, kalau saya yang paling gampang sederhana lah tentang pernikahan. Saya selalu memberi contoh tentang pernikahan. Pernikahan itu misalkan contoh ketika kita berjalan semua baik-baik saja itu warnanya hijau. Oke. Ketika terjadi sudah mulai komplain pasangan komplain tentang anak, komplain tentang itu, komplain tentang ini dan sebagainya, itu sudah lampu kuning. Nah, ketika kita nggak kelola, kita nggak bereskan, maka yang terjadi akan lampu merah. Kalau lampu merah maka apa yang terjadi? Cerai. Berhenti, ya. Nah, kayak gitu ya. Begitu juga bisnis. Jadi kita sebenarnya awalnya juga udah enggak tuh. Kalau saya di bisnis, saya udah ngelihat ada gejala-gejala lampu kuning gitu loh. Di dalam satu klien kita gitu loh. Saya udah ngeliat nih, wah ini gejalanya udah nggak bagus nih. Saya udah ngeliat kuning nih. Nah, tugas saya buru-buru untuk mikirin cara berikutnya. Harus cari cara berikutnya. Kalau nggak apa yang terjadi? Ya kalau itu benar-benar terjadi lampu merah, kita udah siap. Oh, iya. Ya gitu loh, karena kondisinya sudah berubah gitu loh. Dan sudah membuat persiapan gitu Sudah ya. membuat persiapan, membuat planning, membuat rencana. Nah ini yang lagi saya lakukan tuh, buat rencana, buat planning dan sebagainya. Bagaimana caranya kalau itu sampai terjadi kita baik-baik aja gitu loh. Makanya tugas saya selalu mengamati situasi gitu. Jadi nggak boleh convert gitu ya, convert. Saya paling gampangnya gini ngeliatnya. Contoh sederhana lah ya. Ketika saya udah nggak tahu apalagi yang mau saya tawarkan, produk yang saya tawarkan sebenarnya per hari ini kan kita udah nyaman-nyaman aja ya, nyaman-nyaman misalkan kayak contoh pelatihan sales ya, pelatihan sales kan banyak banget ya, kita udah punya banyak banget tuh dari A sampai Z kita punya gitu loh. Tapi saya ngelihat kayaknya kita perlu melakukan perubahan gitu, melakukan perubahan artinya kita harus menawarkan sesuatu yang baru gitu loh. Kayak tadi pagi pun akhirnya saya dapat ide tuh, gara-gara kamu minta konten, saya mikirin konten, akhirnya dapat ide gitu, dapat ide banyak tuh. Nah, saking dapat ide banyak, jadi artinya saya akhirnya mikirin, saya harus buat buku nih. Saya harus buat buku, saya buat planning. Tadi pagi udah bikin cocoretan tuh, saya bikin rencana tuh, bikin buku baru dan sebagainya, dan buat pelatihan baru. Nah, jadi segala hal itu tugas kita adalah tidak boleh comfort zone. Begitu comfort, bakal problem. Nah, begitu juga dengan perusahaan Microsoft atau siapapun yang buat AI. Kalau AI kan berarti kalau Microsoft berarti Copilot dia buat, pasti akan kena dampak. Sudah pasti akan kena dampak, nggak mungkin nggak. Iya. Bahkan yang per hari ini yang saya tahu tentang AI, per hari ini ketika kita ngerjain sesuatu, AI dengan mudahnya, kayak tadi pagi lah saya iseng gitu ya. Saya cuman karena kamu butuh ide, tadi kamu kan chatting saya jam berapa? Jam 6:30. 6:30, sekarang di jam? 7:30. 7:30, berarti baru berapa jam? 1 jam. Saya udah jadi 20 halaman tapi. Oh. Bayangin nggak? 1 jam 20 halaman. Iya. Oke. Dan idenya udah banyak tuh. Bukan hanya ide satu aja, tapi idenya udah banyak banget. Poin-poinnya sudah apa, semua udah. Nah, pertanyaannya, kalau saya udah buat kayak begitu, apa yang bakal terjadi? Efektivitas, produktivitas saya sangat tinggi kan? Iya. Nah, makanya itu. Yang biasanya orang tuh nulis buku bakal lama, buat kayak sehari mikirin satu bab, pas babnya lagi. Saya belum jadi buku, belum. Tapi poin-poinnya udah 20 halaman. Oke. Poin-poin saya sudah 20 halaman. Tinggal saya expand gitu loh. Saya cari ide, saya masukin beberapa dan sebagainya gitu loh. Maksud saya mau menunjukkan bahwa kalau kita nggak melakukan perubahan sih kayaknya bahaya sih. Kitanya pun akan bahaya. Kita nih ya, kita manusianya pun akan bahaya. Makanya apa yang harus dilakukan manusia yang tidak bisa digantikan adalah kalau per hari ini ya, kecuali udah jadi robot ya. Ini kalau belum jadi robot sih masih baik-baik aja. Kalau udah jadi robot nih kita nggak tahu nih. Tapi kalau per hari ini menurut saya segala sesuatu selama masih bisa yang tidak bisa dilakukan adalah para manajer. Para manajer dia punya tim dan timnya harus bisa di-manage. Karena tetap butuh orang, manusia tetap butuh, nggak bisa enggak. Oh, buat manage-nya ya, Coach? Untuk manage-nya, untuk kelolanya udah pasti tetap butuh. Video, udah ngeri loh. Kemarin saya udah ngeliat Google menciptakan apa tuh namanya, teknologi baru ya, apa namanya, saya lupa teknologi apa. Namanya nggak common buat saya. Pokoknya Vio atau apa gitu loh. Vio 3 atau apa, itu bikin videonya bagus banget gitu loh. Pertanyaan menarik, jangan-jangan terakhir kita nggak podcast lagi, bisa jadi. Jangan-jangan ada podcast itu pura-pura bukan saya, tapi yang podcast orang lain, bisa jadi. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kita akan bisa digantikan kalau kita nggak kreatif gitu loh.
Nah sekarang kita ada di ruangan pelatihan, jangan-jangan besok kita ada di Paris nih, kita yang lagi ngomong di Paris tapi latar belakangnya udah beda semua gitu ya. Yang kita duduknya di kursi biasa, ternyata duduknya nanti di sofa, bisa Iya. aja kan, kita nggak tahu. Jadi memang teknologi akan sebegitu canggihnya. Nah, kalau kita nggak punya ide kreatif dan sebagainya, maka kita akan stuck, Iya. akan berhenti. Sebenarnya ide kreatif bisa pakai AI, tapi yang jadi penarik adalah yang men-trigger idenya itu yang nggak ada. Tahu nggak men-trigger? Jadi misalnya kamu mikir dulu, dapat sesuatu, terus kamu berikan perintah kan? Nah, ketika berikan perintah, nah proses pemberian perintah itu yang dibutuhkan tetap manusia. Iya. Betul ya? Nggak pure dari Nggak AI pure semua. AI-nya. Ya, cuma tolong buatin doang. Kecuali dia udah jadi robot ya, dia bisa berpikir. Tapi pertanyaan menarik kan, kalau mama kayak gitu berarti apa? Kitanya harus upgrade dong. Berarti upgrade apa? Self leadership-nya kita, self management kita, menjadi pemimpin yang baik efektif, kemudian mengelola tim dan sebagainya, itu yang paling penting harus kita lakukan. Oke. Nah, kalau misalkan dari yang tadi Coach sebutkan tuh, ada nggak sih mereka bakal pakai peran NLP gitu, Coach? Yang bisa self leadership. Ya tadi kalau kita bicara mengenai bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik, pasti yang paling gampang. Nggak usah jauh-jauh deh, gini deh, paling gampang contoh gini deh. Tadi kan kita bicara sebelum kita mulai rekaman, mengenai ada beberapa kerjaan kamu yang sedemikian banyak gitu. Yang saya bilang, kenapa kamu hal gitu dikerjain gitu? Kenapa? Karena kamu nggak pakai kriteria prioritas, kriteria istilahnya hierarchy of value. Ya hierarchy of value-nya kamu nggak pakai. Value itu adalah value apa yang saya taruh kepada kamu, itu kamu nggak belum baca tuh. Oke. Ya, ini value saya. Nah ini sekalian nih, jadi biar kamu dapat gambaran ini. Ini kan jadi sekalian kita bicara biar lu dapat sesuatu. Oke. Apa sih yang paling penting buat saya? Yang paling penting buat saya adalah bagaimana bisa mengelola tim dengan baik. Itu yang paling penting. Yang kedua, yang saya butuhkan dari kamu adalah ide kreativitas, ide mengelola orang lain. Kalau ngerjain, semua orang bisa ngerjain. Yang tidak bisa dilakukan adalah mengelola keberantakan, hal yang berantakan dan sebagainya, itu yang nggak bisa saya kelola. Itu yang saya butuhkan dari kamu untuk melakukannya. Nah, nggak maksud saya? Iya. Nah, berarti berikutnya, yang kamu kerjakan itu bisa memastikan dapat income atau enggak? Ya berarti kan kelangsungan perusahaan kan butuh income. Iya. Nah, pertanyaan saya, ketika kamu mengerjakan, misalkan contoh sederhana, kamu mengerjakan merapikan modul, itu bisa berdampak kepada omset atau enggak? Enggak. Itu kan bisa dikerjain orang lain. Yang bisa yang saya butuhkan dari kamu adalah bagaimana caranya ketika membuat proposal, itu yang menghasilkan income. Saya butuhkan dari kamu adalah ketajaman kamu dalam interview. Buat proposalnya. Saya lebih baik adalah kamu lebih tajam kemampuan persuasif dibandingkan ngerjain kayak gituan. Oke. Ya dong? Iya benar. Kalau misalkan contoh modul, ya memang nanti kan berdampak di omsetnya. Tapi kan sudah dapat closing dulu proyeknya. Iya. Iya dong? Iya. Nah, yang saya butuhkan adalah proses dari sebelum closing sampai pendekatan sampai ke closingnya. Selesai closing bukan urusan kamu. Itu urusan tim yang ngerjain. Nah, kalau kamu ngerjain itu semua, apa yang terjadi? Lah, ngerapin modul, gampang banget. Masukin aja AI, suruh AI kerjain kalau perlu. Berarti gue nggak perlu karyawan lagi bawahan lagi. Ayo, bener dong? Iya. Kalau masih kamu kerjain, bener nggak? Iya. Bahkan AI lebih rapi daripada kamu yang bikin kemarin, bikin angka 1, 2, 3-nya poin-poinnya berantakan. Ayo, bener kan? Iya. Masuk nggak? Jadi maksud saya, itu yang bisa dilakukan dalam NLP. Apa yang harus kamu pahami? Kenapa sih Coach Arief tuh selalu berpikirnya kayak gini. Nah, itu yang tugas kamu nanya. Pak, saya bingung tuh Pak, Bapak ngatur waktu, kok ngatur yang ini bilang nggak usah, yang ini nggak usah, yang ini nggak usah, kenapa yang ini saya ngurus? Nah, itu yang kamu belum bisa baca. Itu adalah di NLP, hierarchy of value atau hierarchy of kriteria. Karena atasan pasti punya kriteria dalam mengerjakan sesuatu. Oke. Nah, itu yang harus kamu pahami dulu kriterianya dalam konteks NLP. Itu yang satu. Yang kedua, oh tapi Pak, saya nggak percaya dengan tim saya, misalnya gitu ya, kamu nih nggak percaya sama tim kamu, itu terapi lagi, terapilah dirimu, untuk bagaimana caranya untuk dia mengerjakannya. Oke.
Ya dong. Oh, self therapy ya berarti. Self therapy dengan teknik apa? Bisa teknik Swiss pattern, bisa anchoring, bisa submodality dan teknik macam-macam lainnya untuk mengubah diri. Intinya buat kita adalah kita harus mengerti atasan kita seperti apa yang diharapkan oleh atasan, itu yang perlu kita perbaiki. Bukan mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Bukan nggak penting, modul itu penting. Kerjaan evaluasi itu penting. Tapi buat saya itu bukan tugas kamu. Karena saya kasih contoh, ketika kemarin diberikan pelatihan, saya udah ngeliat tuh dia bisa mengerjakan evaluasi level 1, 2, 3. So, berarti butuh apa? Mereka udah bisa ngerjain, ya tinggal dia yang jalanin aja. Berarti yang saya butuhkan apa? Yang bagian depan. Report, emang berdampak buat saya? Enggak, mendingan dia ngerjain terus kamu baca. Udah nggak? Nah itu maksudnya, nggak ngebuang waktu. Tugas mereka mensupport kamu mencapai tujuan korporat. Ya dong? Iya. Untuk income kan? Exactly. Ya kan? Masuk akal? Oke. Nah makanya juga misalkan contoh tentang payment. Saya kan nggak terlalu pusing. Karena payment tuh urusannya Bu Ana kan gitu ya. Untuk nge-push ke sono. Nah, itu bukan urusan kamu. Fokus kamu adalah berkaitan dengan dari nol belum penjualan sampai ke closing, itu tugas kamu. Oke. Untuk menyiapkannya. Itu yang kamu support saya. Sisanya enggak. Oh tentang pelatihan gini, yang kelengkapan detail dan sebagainya, ketahuan kamu ngajarin ke tim. Bagaimana cara mengembangkan materi tersebut. Itu udah saya kasih kuncinya kan. Tinggal masukin sebagainya, kasih ke tim, dia yang jalanin, bikin janji temu, dia yang telepon, gak usah pusing. Masa sampai ngatur mau apa istilahnya, mau pelatihan makan buahnya kamu yang ngurusin, ngapain? Ada orang lain. Ya makan buah, sampai makan apa diurusin, makan sampai abon diurusin. Nah ini keluhan saya sekali mumpung ya. Jadi maksud saya kerjaan-kerjaan itu yang kamu tidak menggunakan teknik NLP, tidak memahami gitu. Yang akibatnya itu akhirnya kelihatannya kamu semua crowded semua dan sebagainya. Gitu. Clear? Oke. Clear banget ya Pak. Coach, oke. Menarik banget nih teman-teman. Bahkan dari fenomena yang tadinya banyak PHK di luar sana, itu kalau misalkan kita sebagai manajer, bahkan leader, bahkan business owner pun bisa juga menggunakan teknik NLP untuk membuat rencana, planning, dan sebagainya hingga terlepas dari fenomena tersebut. Karena dampak pasti akan ada, tapi kalau misalkan kita punya rencana lebih, itu akan lebih baik. Oke, cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sir, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.